Halo, selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan berikan materi tentang konstruksi dinding. Dalam minggu keempat ini saya membawakan materi dari Pak Heru Prasetyo Utomo tentang konstruksi bangunan, khususnya konstruksi dinding. Setelah kemarin kita belajar tentang konstruksi lantai ya. Nah, secara umum sebenarnya semua materi ini berkaitan. Jadi untuk materi yang berikutnya ini berkaitan dengan yang materi yang kemarin yang masih berhubungan, karena dalam sebuah bangunan itu semua mempunyai keterkaitan. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang konstruksi dinding di atasnya ya, dari yang kemarin. Secara umum sebenarnya pengertian dinding itu meskipun dari sisi konstruksi dia mempunyai beberapa fungsi, tapi secara umum dinding adalah bagian elemen bangunan yang memisahkan antara ruang ya. Jadi memberi hubungan antar ruang, juga memisahkan antar ruang, tergantung nanti detail konstruksinya atau detail bentuk dari dinding tersebut. Nah, di awal ini beberapa fungsi diberikan atau dijelaskan tentang fungsi dinding itu. Fungsi dinding di situ ada 7 dan mungkin ada beberapa yang lain lagi yang mungkin bisa Anda eksplor ya. Tapi secara umum diringkas ada sebagai pemikul beban di atasnya karena dia bersifat struktural ya. Ada pembatas ruang dan pelindung terhadap gangguan dari luar ya, termasuk hewan dan lain-lainnya ya. Pembatas antar ruang di dalam rumah, pemisah ruangan yang bersifat pribadi, sebagai penahan radiasi, yaitu gangguan dari luar sebenarnya juga yang dianggap gangguan ya. Kemudian sebagai fungsi artistik. Nah, ini nanti dijelaskan satu persatu. Nah, secara umum persyaratan dinding itu sebenarnya ya karena dia menyangkut hunian yang ada di bawah ya, yang ada manusia, maka dia juga harus cukup kokoh dan menopang, mampu menjadi isolator suhu ya, karena supaya radiasi tidak masuk terlalu ke dalam. Kemudian mampu meredam suara, kedap air. Ini fungsi-fungsi fisik ya sebenarnya. Diusahakan seringan mungkin ya karena berhubungan dengan mungkin material ya, mudah dalam pemasangannya, dapat memberikan bentuk-bentuk dan penampilan yang menarik. Nah, jenis dinding ini dalam konteks pembebanan itu dibagi dalam 2 kategori, yang struktural maupun yang non struktural. Istilahnya kalau di struktural itu bearing wall ya, kalau non struktural screen wall. Nah, sebagai pemisah saja, jadi tidak menahan beban. Jadi kalau dinding-dinding yang struktural tentunya dia harus bisa secara konstruksi dalam konteks pembebanan ya harus bisa menahan beban dari atas ya, sehingga seluruh elemen dinding, komponen dinding tersebut bisa menahan beban, yaitu ada batu alam, ada batu buatan, dan beton yang masuk dalam kategori ini yang mungkin sesuai cocok. Kemudian yang non struktural itu sebenarnya banyak ya, karena sifatnya biasanya artifisial saja, yaitu bisa batu alam, batu buatan, kayu, metal ya, baja, plastik, kaca, dan lain sebagainya yang mungkin sekarang juga dikembangkan ya. Nah, dari konteks
ragam material dinding ya, kita bisa lihat bahwa beberapa bahan material itu bisa dijadikan sebagai material dinding ya. Yang pertama di situ ada dinding kayu, ada batu alam, kemudian dinding batu buatan, kemudian dinding beton ya. Nah ini karena material menjadi sangat penting sekali atau urgen dalam menjadikan karakteristik dinding itu sebagai apa. Nah, yang pertama ada dinding kayu. Nah, dinding kayu itu pada umumnya mungkin di arsitektur, bangunan arsitektur yang tradisional, yang asli, yang lama itu banyak menggunakan material-material kayu ini karena memang dulu memang banyak kayu itu sebagai bahan material yang tersebar di seluruh Nusantara. Jadi materialnya mudah didapat dulu ya. Kalau sekarang mungkin justru lebih sulit. Jadi dinding kayu ini dapat berupa papan-papan itu karena dia karakteristiknya dari pemotongan pohon ya, batang pohon, maka dia pasti dalam bentuk lajur-lajur papan begitu. Nah, cara penyusunannya seperti bisa dilihat di atas itu, kalau sebagai penutup pemasangan dinding kayu horizontal seperti gambar di atas sendiri. Kemudian kalau pemasangan dinding batang yang berbentuk balok ini justru dia juga berfungsi sebagai langsung struktural ya, menahan beban. Disusun seperti gambar yang tengah. Kemudian pemasangan dinding sirap yang di bawah sendiri. Sirap itu juga bahan dari kayu tapi cuman lebih tipis ya, jadi harus disusun ada kerangkanya. Nah, teknik penyambungan kayu ini menekankan pada agar air tidak masuk ke permukaan bagian dalam dinding. Jadi susunannya pasti disusun saling menutupi ya, saling mengunci. Nah, kualitas kayu mungkin menjadi sangat penting di sini karena dia akan terkena banyak paparan sinar matahari dan lain-lainnya ya, yang melindungi ruang dalam dari ruang luar. Dan tentunya masing-masing musim itu akan sangat berpengaruh pada keawetan kayu. Nah, kemudian yang kedua adalah dinding batu alam. Kalau tadi kayu, berarti yang kedua ini dinding batu alam. Dinding batu alam ini yang pertama adalah dinding batu kapur. Batu kapur ini banyak dipakai di daerah yang seperti Madura itu karena biasanya airnya agak asin ya, hanya air laut, dan itu sangat penting untuk dipertimbangkan. Jadi adalah bata kapur. Batu bata kapur adalah bata yang ditambang langsung dari Gunung Kapur ya. Kalau Anda pernah ke Madura pasti lihat itu Gunung Kapur. Setelah ditambang, batu dipotongi dalam bentuk potongan kecil-kecil itu yang bisa disusun nantinya ya. Jadi ukurannya di situ sudah dituliskan, panjangnya 30 cm. Dinding ini kalau dipasang ya, material ini harus dipasang memerlukan kolom pengaku tentunya ya. Nanti sama seperti, cuman dia akan batu kapur itu aja komponen agregatnya. Ya, kelebihannya kuat tahan lama, kemudian tahan asam. Ya, ini yang penting, tahan di lingkungan berair, tidak mudah keropos dan murah saat ini. Ya, kenapa tahan di lingkungan berair? Karena batu kapur itu semakin lama biasanya sesuai usianya biasanya tambah mengeras ya. Nah, kekurangannya penambangannya berlebih, dikhawatirkan merusak alam ya. Semua tambang itu pasti begitu ya resikonya. Kemudian dinding batu buatan ya, dinding bata ringan. Kalau tadi batu alam, kayu, batu alam, kemudian ini dinding batu buatan. Dinding yang sifatnya
bata ringan. Ya. Dinding bata ringan ada jenis dinding dari bahan pabrikan. Ya, jadi fabrikasi ini ya, fabrikasi. Jadi tidak menambang, tidak mengambil dari alam langsung, tapi difabrikasi melalui pabrik. Jadi dibuat campuran semen, silika, kapur, dan bahan pengembang yang diproses dengan uap air tekanan tinggi, sehingga kalau dipasang dia pasti punya porositas atau lubang-lubang ya, lubang udara. Nah, kelebihannya apa? Tentunya pemasangan lebih cepat ya, presisi ya. Mudah dipotong karena juga tidak terlalu keras, lebih karena banyak perusahaan, banyak lubangnya ya, banyak rongganya meskipun kecil. Bahannya tahan api dan air serta kedap suara ya, hemat semen karena dapat tidak diplester ya kalau memang keinginannya itu ya, mengingat permukaan dan dimensinya solid serta presisi ya, sudah halus dulu. Nah, dalam plastik pemasangan sangat sedikit bahan yang terbuang, jadi efisiensi dari bata ringan ini cukup besar ya. Nah, kekurangannya apa? Bata jenis ini harganya ya relatif lebih mahal ya mungkin ya, karena ada proses fabrikasinya di sana. Nah, kemudian mudah pecah kalau dalam satuan ya, dalam penanganan yang tidak tepat. Tapi kalau sudah tersusun ya mungkin tidak mudah pecah ya. Ketebalan busanya harus disesuaikan. Ya itu relatif saja ya sebenarnya. Nah, ini seperti ini kira-kira. Jadi karena ukuran bata ringan itu gede ya, sekitar 59 sampai 60 cm ya panjangnya. Ya, ketebalannya sekitar 10 cm, kemudian 19 itu tingginya. Nah, itu kalau disusun per meter perseginya jadi lebih sedikit daripada bata yang lebih kecil, bata yang lainnya ya, batu bata yang dari tanah itu. Dan secara spesifikasi memang sudah terukur karena sudah diuji pabrik dengan proses fisika ya, baik kuat tekan dan lain-lainnya. Rata-rata mereka lebih mempunyai standar yang lebih jelas kalau dengan bata ringan karena pabrik ya. Nah, kemudian juga ada setelah kayu, kemudian batu kapur, bata ringan, juga ada dinding dari batako. Nah, batako ini masih ada yang memakai juga karena ya harganya juga beda. Jadi menurut standarnya SNI itu konblok atau konkret blok atau batu cetak beton, karena ini bahannya dari beton ya. Komponen bangunan yang dibuat dari campuran semen dan posolan, pasir, air dan atau tanpa bahan tambahan aditif, pengeras dan lain-lainnya, dicetak sedemikian rupa hingga memenuhi syarat. Nah, batako ini tengahnya rongga ya, cetak yang berlubang atau hollow block. Ada yang cetak yang tidak berlubang, ada yang solid block. Nah, tentunya volume materialnya juga akan berbeda dengan ada yang berbeda. Nah, ukuran dari batako ini panjangnya sekitar kurang lebih 40 ya. Ada jenis-jenisnya seperti yang tergambar di situ A, B, C, D sampai F itu. Yang EF itu adalah yang tidak berlubang ya. Nah, keuntungannya apa kalau menggunakan batako ini? Secara kuantitatif dalam pemasangan dinding jumlahnya lebih sedikit ya, sama dengan tadi bata ringan ya. Bata ringan jauh malah lebih sedikit lagi kayaknya, karena panjangnya lebih panjang ya. Memasangnya lebih cepat ya, tentu sama dengan bata ringan, tidak perlu diplaster untuk menghemat biaya ya. Kalau menginginkan tidak diplaster dalam kondisi seperti itu, sebelum pemakaian tidak perlu direndam air ya, karena beton ya dia sudah. Nah, kekurangannya apa? Gampang retak pada dinding ya, istilahnya apa ya, getas gitu ya, getas
gampang pecah, ya, gampang pecah itu. Karena apalagi yang berunggah ya. Nah, tentunya harus mendapat penanganan tersendiri untuk proses pemasangannya. Nah, ini proses pemasangannya seperti yang Anda lihat di gambar itu, konstruksi batako hubungan persilangan yang pada kondisi T itu ya, persilangan. Jadi kalau menyusun itu ya harus saling mengikat ya, gitu. Harus saling mengikat. Itu di konstruksi hubungan sudut juga seperti itu, sama, intinya mengikat ya. Atau tiap sambungan diberi konstruksi kolom penguat. Nah, pemasangan batako kalau kita lihat dari lapisan lembarannya ya, itu seperti gambar di kanan atas, ada pasangan dindingnya batako itu, kemudian lapisan plesteran dan lapisan ajian. Konstruksi batako dengan penguat besi beton, tentunya supaya kuat ini batako, karena mudah kalau tidak apalagi yang berunggah ya, itu harus dikasih penguat ya, dikasih penguat besi beton di sana. Kemudian dinding batu buatan yang bata merah ini, berarti batako sudah. Nah, ini bata merah yang umum yang biasanya kita lihat ya. Ini biasanya kita lihat. Nah, dinding pasangan batu bata merah ini memang yang jamak yang kita lihat untuk membangun rumah. Jadi batu bata ini terbuat dari tanah liat, ya, tanah liat nanti disusun dengan ukuran yang sedemikian rupa, yang kecil itu ya, sekitar 10 sampai 15 itu ya, ada yang 12. Nah, bahan-bahannya kalau bata merah ini sebenarnya menurut standar peraturan bahan bangunan di Indonesia dan peraturan batu merah sebagai bahan bangunan NI 10. Bahan-bahan dasar pembuat bata merah itu lempung, sekam padi, dan air ya. Intinya sebenarnya membakar lempung yang dibentuk sedemikian rupa tanah liat itu dengan sekam padi ya. Membakarnya dengan sekam padi supaya merata biasanya ya. Dan pada waktu proses pembuatan itu menggunakan air lempung dicampur, kemudian dibakar. Nah, pada bangunan sederhana rumah tinggal dan bangunan sederhana satu lantai, dinding ini berfungsi sebagai komponen struktur, juga menyangga beban dari bangunan yang di atasnya, sekaligus berfungsi sebagai partisi. Nah, sebenarnya kalau meskipun dinding bata merah juga tetap harus menggunakan kolom ya, tetap menggunakan kolom untuk penguat ya. Kalau tidak menggunakan kolom penguat maka susunannya bisa jadi harus lebih tebal ya, bisa satu bata atau 1,5 bata seperti yang ada di bangunan-bangunan kolonial ya, bangunan-bangunan zaman Belanda itu yang biasanya dindingnya tebal-tebal ya, karena itu sifatnya piring wall. Nah, kelebihannya apa ya? Kelebihannya ya seperti yang di situ, kedap air kalau di plester ya memang ya. Sebenarnya bata sendiri juga menyerap air ya. Keretakan relatif jarang terjadi jika benar dalam proses penyusunannya ya, terutama pengikatnya ya, dan batanya juga bagus. Nah, isolator yang baik ya, karena sifatnya dari tanah, maka memang biasanya isolatornya baik. Warnanya yang kalau sudah dibakar itu sudah jadi unik ya, jadi kecoklatan gitu, ada yang tua, ada yang mudah didapat karena bahannya dari tanah ya. Kekurangannya ya pemasangannya lama karena ya kecil ya, dimensinya kecil. Jika proses pembakaran kurang matang maka mudah pecah dan retak ya. Biaya lebih tinggi dari batako karena volumenya jadi lebih banyak,
butuh plasteran lebih tebal agar dinding rata. Itu kalau tidak diekspos ya, menimbulkan beban yang cukup besar pada bangunan, terutama kalau posisi di atas, di lantai atas. Ciri-ciri dari batu merah yang baik apa saja ya? Satu, mempunyai bentuk yang persegi ya, yang rapi ya. Kalau cetakannya bagus ya, rapi pasti. Tidak retak, tidak cacat, tidak banyak rongganya ya. Permukaannya agak kasar ya, bukan kasar beneran. Warna merah seragam rata ya. Jadi agak kehitaman merah gitu. Jadi coklat ya. Jika dipukul bunyinya nyaring, tidak mudah hancur dan patah, tahan bila diredam. Nah, dipukul bunyinya nyaring itu jika bahannya, material lempungnya juga bagus ya. Kalau lempungnya bagus, maka seperti keramik itu. Ini ukurannya yang umum yang ada di lapangan ya. Nah, batu bata merah dapat dibagi 3 tingkat ya. Umumnya ini merah mutu 1, 2, dan 3. Nah, masing-masing mempunyai daya tahan beban yang berbeda antara 80 sampai 100 kg per senti. Nah, syarat dan ketentuannya pasangan batu merah apa? Pada 2 lapis berurutan, siar-siar tidak boleh dipasang segaris ya. Sama sebenarnya dengan susunan yang lainnya ya, bata ringan juga begitu. Jadi pada siar-siarnya tidak boleh segaris, harus zigzag seperti gambar di samping kanan atas itu ya. Tebalnya sama ya, tebal spasinya ya, spasinya. Kemudian juga sebelum dipasang sebaiknya direndam air, dikasih air ya, supaya lebih melekat nanti, tidak semennya tidak kekurangan air pada perekatnya itu. Pasangan dinding harus lurus ya, biasanya orang tukang menggunakan benang. Pada dinding yang tebal lebih dari setengah bata, hendaknya dipasang 1 strip dalam lapisan strip berselang-seling dalam dan luar. Luas bidang 12 meter persegi, lebih dari itu harus ada kolom praktis ya, kolom praktis. Standar ukuran bata merah menurut BSN seperti di samping ini ya, Anda bisa pelajari. Jadi namun penyimpangan yang diizinkan pasti ada ya di sana ya, maksimum 3%. Nah, ini untuk mengendalikan saja supaya bata merah ada lebih mudah untuk dipasang dan tidak menceng-menceng. Pemasangan dinding batu bata seperti di gambar ini, ikatan 1 sambung memanjang. Sebenarnya ini adalah alternatif yang bisa dikembangkan, bisa Anda kembangkan untuk membuat sebuah konstruksi batu bata ya. Sebenarnya juga bata ringan juga ya, juga bataku dan lain-lainnya. Tapi karena dinding batu bata merah ini solid ya, tidak ada rongga ya, seperti menyusun batu itu supaya ikatannya kuat. Nah, tentunya kuncinya sebenarnya batu itu bisa saling mengikat dan saling memberi gaya gesek untuk supaya tidak bergeser dan saling mengikat. Itu ada ikatan setengah batu, persilangan 3 jalur. Nah, ini dikasih ikatan setengah batu ya, kayak kolom gitu ya di antara 3 ini. Kemudian juga ikatan setengah batu persilangan 4 jalur seperti gambar yang di kanan. Kemudian pemasangan dinding batu bata itu tembok memanjang setengah batu seperti ini, setengah batu ya, yang di gambar A itu tembok memanjang setengah batu. Kemudian setengah batu dan 1 batu itu yang B, yang kiri bawah. Kemudian tembok batu bata dengan ikatan tegak. Batu bata dengan ikatan tegak ini
ketebalannya satu ya, satu bata. Jadi tentunya akan lebih tebal ya, lebih tebal dan ya memang akan menahan beban lebih kuat dari beban atas. Tembok pada pertemuan tegak lurus, satu bata ikatan silang, yang satu bata yang membelok kanan bawah. Nah, prosedurnya itu tadi, ini bata merah perlu direndam ya, supaya kadar airnya meningkat pada waktu dipasang untuk disusun dan bisa merekat pada semen ya, spasi semen. Nah, kalau Anda lihat di pemasangan bata dengan benang per 1 meter itu harus berhenti sejenak ya, supaya memberi kesempatan untuk semen spasi itu bisa kering ya, dan merekat, sehingga nanti pada waktu ditumpui batu yang di atas 1 meter di atasnya lagi nanti tidak ambrol ya. Dan itu harus dibenang supaya lurus ya, dan kiri kanan juga dibenangi gravitasi, dibandul istilahnya di lapangan itu, kasih bandul, nanti diukur kiri kanan supaya ketinggiannya sama. Ketinggian bata bebas maksimal 1,2 tanpa kolom ya. Nah, ini secara spesifik sebenarnya ini bisa disesuaikan ya, ketinggian bata ini. Kemudian juga ada dipakai sebagai detail kusen pada batu bata merah ini. Bata merah ini kalau diekspos sebenarnya bagus ya, kalau mau diekspos bagus, tapi syaratnya memang bata merah itu ya harus di kualitas yang bagus ya, jangan yang jelek. Nah, kalau masang kusen di gambar kanan ini ya, kanan bawah itu ada angker ya, ada angker harus yang di samping dan juga di bawah di kaki ya, di kaki supaya terikat ya, kusennya. Pemasangan untuk bangunan sederhana tahan gempa ya, intinya sebenarnya bukan bermaksud bahwa ini selalu tahan terhadap gempa ya, dalam skala apapun enggak ya, tapi ini adalah usaha untuk supaya intinya bahwa dinding itu bisa menahan lembaran dinding itu dikuatkan dengan beberapa kolom penguat ya, kolom penguat, karena sebenarnya kalau beton dan material-material sejenisnya itu hanya menahan beban tekan ya, tapi tariknya sebenarnya di angker itu sama pembesian ya. Yang besi itu tariknya kuat ya. Kalau betonnya itu menahan beban tekan saja, jadi harus dikombinasikan. Tanpa ada pembesian nanti kalau ada beban tarik itu dia akan tidak kuat, pecah biasanya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dinding beton ringan dengan beberapa macam ya, istilahnya cladding wall atau beton pracetak. Jadi di dinding itu dibuat terlebih dahulu ya, kalau tadi adalah agregatnya dalam komponen yang kecil-kecil disusun, kalau ini sudah jadi dinding ya, ada dinding foam konkret, ada dinding blok beton yang dari beton, kemudian ada panel styrofoam. Nah, dinding foam konkret ini adalah beton berdensitas rendah dengan porositas yang tinggi ya. Jadi foam konkret ya, adanya udara atau rongga-rongga yang di dalam material tersebut menjadikan dinding dari foam konkret cukup baik untuk isolator suhu ya. Biasanya kalau rongga-rongga itu juga suhu juga
akustik ya. Jadi ringan karena ada rongga-rongganya di dalam. Kemudian dalam pencetakan akan dapat menghasilkan berbagai ukuran yang dikehendaki. Pemasangan semakin cepat dan memerlukan mortar berkat. Tentunya ini banyak dipakai di beberapa negara maju karena memang teknologi ini tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar untuk ini, dan pasti harganya juga sangat berbeda ya. Kemudian ada dinding blok beton ya, ringan non pasir, tapi beton non pasir atau dikenal dengan no fine concrete adalah bahan material sederhana dari beton ringan tanpa memakai agregat halus atau pasir sehingga menghasilkan jenis beton berpori. Nah, keunggulannya cukup ringan ya, dengan kerapatan 25-30%. Ya, besar sekali itu ya, 25-30% itu. Memiliki sudut pengeringan lebih sedikit dibanding jenis beton normal, mempunyai karakteristik isolasi termal lebih baik. Kelemahannya ya permeabilitas yang cenderung tinggi ya, tidak baik untuk jenis beton bertulang karena penguatnya pasti akan korosi, gampang korosi. Ya, penambahan biaya apabila ingin membuat beton non pasir rendah. Yang ketiga, yang panel styrofoam ya, ini konkret. Jadi styrofoam konkret ini adalah beton dengan campuran semen, pasir, air, dan butiran styrofoam sebagai pengganti agregat kasar. Nah, ini pasti lebih ringan karena ya bahan styrofoam ya agregatnya. Styrofoam sebagai campuran beton berupa butiran lepas dengan diameter 4 mili. Ya, mempunyai sifat yang sangat ringan, kemudian pencetakan dan menghasilkan ukuran panel sesuai dengan yang keinginan. Jadi bisa besar-besar ya. Bisa besar-besar disesuaikan. Jadi susunannya seperti yang di samping kanan atas itu. Jadi kalsium silikat di permukaan atas sama bawah, kemudian foam semen campuran di tengahnya. Nah, di atas tadi material-material yang mempunyai karakteristik masing-masing dengan segala kekuatannya. Nah, yang sesi ini bahasan ini adalah dinding sebagai elemen estetika atau bata expose. Nah, batu bata expose ini banyak dipakai ketika bahan material batu batanya itu memang layak untuk dijadikan material estetika ya, kalau disusunnya jadi bagus gitu. Nah, tentunya harus disusun dengan teknik tertentu. Ada susunan rapat seperti yang di gambar samping kiri, kemudian berongga dan variasi seperti yang di atas. Apakah hanya ini saja? Enggak ya. Jadi Anda bisa menyusun dan bereksperimen dengan batu bata yang kecil-kecil itu. Tapi paling tidak ini Anda bisa dapat gambaran ya, beberapa pemasangan bata expose susun rapat seperti ini. Jadi bata susun seperti menyusun batu bata pada umumnya yang bentuk bidang tuh. Yang penting bahwa susunan itu bentuk bidang dan membagi, tapi dalam konteks yang lebih estetik. Ya. Spesies standarnya ya untuk pemasangan struktural standar ketebalan spesi ya 0,8 sampai ini campur semen tentunya ya. Semen wajib. Ya. Nah, spesi tipis untuk semen instan yang beda. Jadi semen itu sekarang kan ada yang instan, ada yang standar ya. Tentunya yang beberapa dengan spesifikasi tinggi lebih mahal harganya untuk perekatnya karena sifatnya untuk merekatkan. Teknik pemasangannya bata expose susun rapat seperti bata di Bali ya. Itu mempunyai teknik yang agak unik, yaitu dengan menggosok ya, digosok-gosokkan supaya rapat dan akhirnya nanti merekat. Nah, pada saat ini proses penggosokan itu biasanya juga agak ditaburi dengan semen karena sudah ditemukan semennya yang sebagai perekat yang baik ya. Nah, tentang yang bata berongga,
pemasangan dengan bata ekspos yang berungga, yaitu dengan menggunakan besi ya. Bata dilubangi dulu ya, tentunya biasanya ada yang sudah lubangan kalau nggak salah ya, yang beli itu sudah ada dalam bentuk lubang, terus disusun diikat dengan besi. Nah tentunya ini jauh lebih kuat nanti ya dengan ini. Nah terakhir ini nanti saudara membuat denah dari gambar dinding, tugasnya ya. Gambarnya adalah membuat denah dinding beserta kolomnya tentunya. Nah yang perlu diperhatikan, notasi dinding batu bata, batako, dan bata ringan sama saja sebenarnya ya, karena ini hanya menunjukkan bahwa itu notasi dinding, sedangkan materialnya nanti ada pada spesifikasi detailnya. Nah, detailnya kalau Anda menggunakan batu bata merah ya berarti Anda gambarkan isometrinya, potongannya seperti yang gambar di samping kanan. Kalau menggunakan batako ya tinggal disusun sesuai gambar dari batako yang ada, dan bata ringan juga seperti itu dan sebagainya ya. Itu saja untuk materi dan tugasnya hari ini. Silahkan didiskusikan dengan dosen pembimbing masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.